Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang foto Elvira Sukoharjo yang viral di TikTok. Video kedua adalah tentang perbuntungan. Video ketiga adalah tentang kasus kematian Tommy Cooper. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah berita yang viral di TikTok dan juga foto-foto yang viral tentang sebuah tragedi pembunuhan yang terjadi di Sukoharjo. Berikut akan aku bacakan kronologi singkat dari kejadian tersebut. Pelaku pembunuhan siswa SMP di Sukoharjo kini telah berhasil ditangkap. Kasus pembunuhan terhadap seorang siswa SMP ini bermula dari penemuan mayat korban di Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Selasa lalu, yang diketahui dibunuh saat kencan. Kasus pembunuhan siswa SMP di Sukoharjo ini bermula ketika pelaku janjian bertemu korban yang masih 14 tahun melalui aplikasi online pada Senin 23 Januari pukul 16.00. Keduanya bertemu untuk kencan di sebuah hotel di Kecamatan Kartasura. Saat bertemu, pelaku berdalih hotel sudah penuh sehingga mengajak korban ke tempat kosnya. Setelah merasa durasi waktunya habis, korban tak mau melanjutkan melayani pelaku. Hal itu membuat pelaku emosi karena sudah membayar Rp 600.000 sesuai perjanjian. Pelaku kemudian mengiming-imingi korban akan diantar ke Sukoharjo dan memberikan uang tambahan. Hal itu ternyata modus pelaku untuk menghabisi korban. Pelaku lalu membawa korban ke lahan kosong di Desa Pandaian, Kecamatan Grogol. Di sana keduanya sempat ngobrol sampai sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hingga kemudian pelaku secara sadis membunuh korban dengan senjata tajam dan tangan kosong. Tak hanya membunuh korban, pelaku juga mengambil harta benda milik korban seperti uang tunai dan handphone. Lalu sekitar pukul 18.30, saksi menghubungi korban untuk menyuruhnya pulang karena dicari orang tuanya. Namun nomor korban tidak aktif. Saksi dan pacar korban lantas mendatangi lokasi Sherlock yang sebelumnya sempat dikirim oleh korban. Di sana korban ditemukan tewas. Usai memperoleh laporan pembunuhan tersebut, polisi melakukan olah TKP dan penyelidikan. Pada Selasa 4 Januari, polisi hanya berhasil menangkap pelaku pembunuhan siswi SMP tersebut. Pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap polisi di Sidoarjo, Jawa Timur sekitar pukul 17.00. Saat itu pelaku berencana kabur ke Kalimantan. Identitas pelaku pembunuhan siswa SMP di Sukoharjo telah diungkap polisi. Pelaku bernama Nanang Trihartanto, pria berusia 21 tahun. Kepada wartawan, Nanang mengaku mengenal korban melalui aplikasi online. Saat pengenalan itu, setahunya usia korban masih 20 tahun. Sehari-hari Nanang bekerja sebagai pengemis dengan berperan menjadi manusia silver. Nanang yang beridentitas tinggal di Yogyakarta itu ngekos dan biasa ngamen di kawasan Kecamatan Kartasura. Sebelumnya Nanang juga pernah berurusan dengan hukum. Tahun 2020 ia ditangkap polisi karena pencurian motor di Sleman dan juga di Bantul. Motif pelaku melakukan pembunuhan terhadap siswi berusia 14 tahun itu adalah karena sakit hati hingga kesal. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan saat konferensi pers di Mapolres Sukoharjo. Meski begitu, dia merasa sangat kesal karena nafsunya tidak terpenuhi. Sementara itu, polisi untuk lebih lanjut akan mendalami terkait prostitusi online yang diduga melatar belakangi pembunuhan siswi SMP di Sukoharjo itu. Polisi mencari keterlibatan muncikari mengingat korban yang masih berusia sangat muda, yakni 14 tahun. Sedangkan video kedua adalah video yang menunjukkan perbuntungan di mana mengapa aku juli seperti itu. Dalam video tersebut adalah perilaku kartel yang sangat luar biasa kejam dan juga sadis, di mana ada seorang korban kartel yang dilakukan perbuntungan terhadap beberapa anggota badannya, gengs. Aku tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa isi dari video tersebut dan pasti kalian sudah terbiasa dengan yang namanya ulah kartel yang sangat biadab tersebut. Sedangkan di pembahasan ketiga kita akan membahas sebuah kasus yang pernah viral dan terjadi pada seorang pelawak yang sangat fenomenal dan juga dikenal sangat lucu, gengs, di mana ia adalah Tommy Cooper. Manakah kisah dan kronologi kematian dari si pelawak yang sangat hebat tersebut? Mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Pada tahun 1970-an sampai 80-an, dunia mengenal nama Tommy Cooper yang terkenal dengan topi face merah dan rumbai-rumbainya serta cerutu di mulutnya yang besar ukurannya. Ia adalah pelawak kenamaan yang memulai karirnya dari seorang pesulap gagal. Ia berlatih sulap The Magic Circle, namun setiap menampilkan adegan sulap justru selalu gagal. Sampai akhirnya ia malah sengaja membuat kesalahan ketika menampilkan trik sulap dengan tujuan agar penonton tertawa. Penonton awalnya adalah rekan-rekannya di Angkatan Darat sekitar tahun 1940-an akhir. Karir Tommy Cooper terus melesat sebagai pelawak. Ia debut di BBC tahun 48, lalu memiliki acara sendiri di BBC tahun 1970-an. Cooper selalu berhasil menghibur penonton dan penggemarnya, bahkan sampai akhir hayatnya. Cooper meregang nyawa ketika sedang siaran langsung. Ketika ia pingsan di atas panggung, penonton di studio maupun di rumah menganggap hal tersebut adalah salah satu dari lawakan Tommy Cooper, sehingga semuanya tertawa.
Ia pingsan di atas panggung dan ada jutaan orang yang menyaksikannya. Nyatanya saat itu padahal ia terkena serangan jantung dan semua orang yang menontonnya mengira ia sedang melawak. Maka semuanya pun tertawa. Tepat ketika Cooper membutuhkan bantuan dan harus cepatnya dibawa ke rumah sakit, lebih sialnya bahkan ada penonton di Harsh Majety Theater yang tertawa sampai terjatuh dan terguling. Ada yang tak bisa berhenti tertawa sampai capek. Sampai akhirnya musik untuk jeda dari orkestra berbunyi dan Cooper didekati oleh tim dan kru. Saat itu semuanya baru sadar bahwa Cooper mendapatkan serangan jantung yang sangat fatal dan semuanya sudah terlambat. Cooper tak bisa diselamatkan dan pada malam yang sama ia meninggal dunia di perjalanan menuju rumah sakit. Kabar meninggalnya Cooper juga tidak disampaikan keesokan harinya. Namun dunia menyadari telah kehilangan seorang penghibur terbaiknya ketika acara kremasi jenazah Cooper dilakukan esok harinya. Tahun 2008, sebuah patung untuk menghormati Tommy Cooper selesai didirikan di tempat kelahirannya, yakni daerah Saipili. Lalu salah satu bintang hip hop setempat dan Lesak dan Scorpius Pip nulis lagu khusus untuk Tommy Cooper di tahun yang sama. Juga ada beberapa plakat penghargaan yang dikirimkan ke rumahnya beberapa tahun terakhir. Beberapa acara dan pementasan titel untuk mengenangnya juga digelar. Namun Tommy Cooper tetap jadi salah satu selebriti dunia yang sama sekali meninggal begitu tragis, tertawakan penggemarnya sendiri. Oke, jadi seperti itu saja yang dapat aku sampaikan dari kisah Tommy Cooper. Untuk kalian yang mau berkomentar tentang kasus ini, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.